kurangnya pengetahuan bidang-bidang dalam hal laporan keuangan pemerintah Kota Sibolga tahun anggaran 2020 berdasarkan standar akuntansi, sehingga pada saat pembahasan OPD mengalami kesulitan dalam ketidaktahuan atau tidak mengerti dalam hal laporan keuangan ini, yang mana belanja program peningkatan sumber daya aparatur yang melekat pada setiap OPD antara lain peruntukannya untuk diklat, untuk penjenjangan diklat teknis yang setiap tahun anggarannya dialokasikan dengan besaran yang cukup fantastis. Namun di lain pihak, pemerintah daerah menjadikan persoalan keterbatasan sumber daya aparatur sebagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Fraksi Partai Golkar menilai program kegiatan peningkatan sumber daya aparatur tersebut tidak berdasarkan analisis kebutuhan masing-masing OPD karena outputnya hampir tidak tersalurkan. Sementara anggaran yang tersedia sebesar 4,5 miliar lebih digunakan hanya 56,74%. Diharapkan hal seperti di atas tahun yang akan datang tidak terulang lagi. Ini tadi sudah dijawab oleh Wali Kota bahwasanya beralasan karena COVID. Tetapi fraksi Golkar menyarankan untuk tahun depan ini tidak terulang lagi. Kemudian terhadap pendapatan daerah yang ditargetkan dalam perubahan APBD tahun 2020 seluruhnya berjumlah 620 miliar 407 542 81209 dengan realisasi 617 321 840 304 atau sebesar 98,71%. Dalam hal ini berarti ada target pendapatan yang tidak terrealisasi yang bersumber dari pendapatan asli daerah. PAD dan APBD perubahan ditargetkan sebesar 88 miliar 936 953 076. Namun realisasi mencapai 79 miliar 639 316 412 03 atau sebesar 89,43%. Adapun komponen-komponen PAD yang tidak mencapai target tersebut di atas berasal dari 1. Pendapatan pajak daerah semula 10 miliar 388 634 400, realisasi sebesar 9 miliar 712 781 443 atau sekitar 93,49%. Kemudian lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar 62 miliar 694 376 967 09, realisasi sebesar 52 miliar 128 700 516 03 atau sebesar 83,15%. Rapat Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, mencermati rencana dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tersebut di atas, sehingga PAD yang tidak tercapai sekitar 9 miliar 397 636 66406. Fraksi Partai Golkar berpendapat hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain adanya beberapa komponen atau objek penerimaan yang bersumber dari PAD yang tidak rasional, yang hal ini tercermin dengan adanya objek pendapatan asli daerah yang tidak tercapai. B. Adanya kebocoran PAD dari beberapa OPD. Ini Pak Wakil, kami harapkan nanti perlunya regulasi tentang pengutipan retribusi ini sehingga pemerintah Kota Sibolga tidak mengalami kebocoran terkait dengan PAD Kota Sibolga. C. Tidak optimalnya pelaksanaan program peningkatan PAD yang item kegiatannya meliputi rapat-rapat koordinasi dalam rangka insentifikasi dan ekstensifikasi objek-objek PAD. Hal ini menunjukkan bahwa program kegiatan tersebut tidak mencerminkan prinsip anggaran berbasis kinerja yang tidak mengandung
makna bahwa keluaran setiap program kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dapat terukur secara kualitas dan kuantitas. D. Kenyataan ini selain tercermin dari realisasi PAD yang kami ketengahkan tersebut di atas, juga tidak adanya rancangan perda pembaharuan yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terhadap permasalahan tersebut, serta dalam peningkatan PAD, fraksi Partai Golkar merekomendasikan hal-hal sebagai berikut. Dalam hal merencanakan penerimaan khususnya pendapatan asli daerah haruslah didasarkan angka-angka yang terukur secara rasional yang bisa dicapai terhadap setiap objek penerimaan yang melekat pada setiap OPD. B. Perlu dilakukan evaluasi terhadap perda-perda yang berkaitan dengan retribusi dan pajak daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi yang besaran pungutannya tidak sesuai dengan kondisi saat sekarang ini. Di antaranya yaitu retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan dari pelanggan PDAM, retribusi pelayanan persampahan kebersihan pasar di Kota Sibolga yang saat ini Pak Wakil itu masih 500 sampai 600 rupiah pengutipannya, dan retribusi alat berat yang saat ini sekarang 1 jam sebesar 75.000. Mungkin alat berat pemerintah Kota Sibolga yang saat ini masih murah PAD-nya, Pak Wakil. Kemudian perlu dilakukan regulasi atau teknik pengutipan yang tepat tentang pengutipan retribusi PAD sehingga PAD yang ditargetkan benar-benar tercapai dan tidak selalu mengalami kebocoran atau sekarang ini sering dialasankan karena COVID atau retorika lainnya. Terhadap pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2020 yaitu A. PDAM Tirta Nauli Sibolga, target PAD sebesar 800 juta, realisasi sebesar 530.141.222.000 atau sebesar 66,27%, yang mana penyertaan modal untuk PDAM Tirta Nauli Sibolga tahun 2020 sebesar 13.919.191.50. Sementara transaksi selama tahun 2020 yang menjadi penambah investasi pemerintah Kota Sibolga pada PDAM bertambah berupa aset senilai 4.226.865.000 yang merupakan penyertaan modal pemerintah Kota Sibolga sesuai dengan Perda Kota Sibolga nomor 7 tahun 2020 tentang penambahan penyertaan modal perusahaan daerah air minum Tirta Nauli Kota Sibolga. Kemudian B. PD Sibolga Nauli, target PAD-nya kosong, realisasinya ketua kosong. Sementara penyertaan modal yang diberikan pada tahun 2020 memang tidak banyak, itu sebesar 142.578.529, tetapi target PAD-nya nihil, 0. Kemudian ini harus menjadi perhatian bagi kita bersama, Ketua dan Pak Wakil. PT Bank Sumut berupa penerimaan dividen tahun 2020 target awal sebesar 11.236.765.019, realisasi sebesar 12.808.443.670 atau sebesar 113,99%. Penyertaan modal untuk PT Bank Sumut
36.046.232.45. Jadi fraksi Partai Golkar mengucapkan terima kasih kepada PT Bank Sumut Sibolga, sehingga pada tahun berikutnya fraksi Partai Golkar menyarankan kepada pemerintah Kota Sibolga agar melipat gandakan penyertaan modal pada Bank Sumut, Pak Wakil. Hal ini kami sampaikan karena kontribusi yang nyata atau dividen bagi keuntungan dari PT Bank Sumut ke pemerintah Kota Sibolga sangat signifikan. Hal ini dimungkinkan karena PT Bank Sumut sudah profesional dalam pengelolaan data perbankan dan sudah mendapat tempat di hati masyarakat. Kemudian terhadap realisasi pendapatan retribusi daerah tahun anggaran 2020 ada beberapa target yang tercapai, namun kami anggap tidak maksimal. Itu ada pada retribusi persampahan di Dinas LHKP. Dengan pasal 101 PP nomor 58 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, maka kepada daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemerintah Kota Sibolga telah menyampaikan LKPD tahun anggaran 2020 berkat kerja keras dari semua pihak dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang sesuai dengan perundang-undangan pada tahun ini. Pemerintah Kota Sibolga dapat mempertahankan prestasi dengan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Untuk yang ketiga kalinya, fraksi Partai Golkar menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Sibolga atas opini tersebut untuk dapat dipertahankan di tahun yang akan datang. Kemudian mengenai piutang sebesar 24.630.139.156, fraksi Partai Golkar meminta segera ditindaklanjuti agar dapat direalisasikan untuk program pembangunan di Kota Sibolga. Yang kelima, fraksi Partai Golkar menyampaikan agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan catatan dan rekomendasi serta temuan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah. Ini barangkali setiap OPD telah menindaklanjutinya ini karena mungkin sudah sampai 6 bulan ya Pak Asisten. Oke. 6. Terkait sisa lebih pembayaran anggaran Silpa tahun anggaran 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ini tadi beberapa orang anggota dewan sudah menyampaikan, namun pada pendapat akhir fraksi ini kami juga menyampaikan Silpa sebesar 87.367.513 dibanding tahun anggaran 2019 sebesar 34.988.656.165. Fraksi Partai Golkar mencermati bahwa Silpa terlalu besar dilihat dari aspek perencanaan. Berarti target yang sudah ditetapkan di setiap OPD tidak terrealisasi. Namun fraksi Partai Golkar melihat penyumbang Silpa terbesar di setiap OPD hampir 100% terlihat pada uraian belanja tidak langsung. Sehingga fraksi Partai Golkar kurang paham tren apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sibolga terhadap Silpa yang direncanakan ini di seluruh OPD pada belanja pegawai. Ini Silpa yang direncanakan ini saya mendapatnya ini Pak Asisten dari Pak Wakil, ada informasinya Silpa yang direncanakan dengan memperhitungkan yang besarnya akres 2,5% dari jumlah pegawai. Kami fraksi Partai Golkar ingin belajar kepada pemerintah Kota Sibolga bagaimana cara perhitungannya, sehingga hasil akres 2,5% hasilnya jauh lebih besar dari akres 2,5% dari hasil yang sebenarnya sesuai dengan Permendagri 33 tahun 2019, yang mana pada belanja pegawai sebesar ini Pak Bulo bertanya
sebenarnya belanja pegawai itu? Ini Pak Ulo, belanja pegawai ini sebesar 294 miliar 793 871 771. Realisasi sebesar 245 172 603 408 atau sebesar 83,17%. Sehingga silpa untuk belanja pegawai saja sebesar 49 miliar 621 268 309. Pada silpa ini yang seharusnya bisa dipergunakan untuk program kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Kemudian terkait silpa tahun anggaran 2020 sebesar 87 miliar 367 317 513, akan tetapi dalam LKPJ Saudara Wali Kota terdapat silpa sebesar 62 miliar 213 239 912, sehingga ada selisih sebesar 20 miliar 154 077 601. Fraksi Golkar mempertanyakan kenapa ada perbedaan terkait dengan silpa ini. 8. Pada indikator pencapaian target kinerja berdasarkan APBD Kota Sibolga tahun anggaran 2020 terlihat target PAD 88 miliar 936 953, realisasi sebesar 79 539 atau 89,43%, sehingga PAD yang tidak tercapai sebesar 9 miliar 397 636 664 06. Ini merupakan angka yang tidak sedikit. Pada saat ini fraksi Partai Golkar menyampaikan kepada pemerintah Kota Sibolga untuk lebih memperhatikan atau lebih selektif terhadap kutipan daripada retribusi setiap OPD. Kemudian 9, fraksi Partai Golkar menyarankan kepada pemerintah Kota Sibolga untuk mendorong OPD agar menerapkan aturan dan regulasi terkait retribusi. Terkait dengan belanja tidak terduga sebelum perubahan sebesar 25 miliar 841 579 125 04, realisasi sebesar 23 miliar 071 483 319 sebesar 89,28%. Sangat besar anggarannya dibanding dengan tahun 2019 sebesar 438 630. Fraksi Partai Golkar belum melihat penjelasan peruntukan dari penggunaan belanja tidak terduga ini. Kemudian menurut hemat kami tentang jawaban Saudara Wali Kota Sibolga atas penahanan limbah Rumah Sakit B3 yang direncanakan dimusnahkan di UPTD Laboratorium di Dinas Kesehatan yang berada di Jalan Tongkol, fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa insenerator tersebut kurang memadai untuk limbah rumah sakit. Oleh karena itu disarankan kepada pemerintah Kota Sibolga agar membangun insenerator yang baru yang lebih memadai sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan. 13. Sehubungan dengan solar cell, sudah dijawab Saudara Wali Kota tadi. Menurut hemat kami, ini sudah dianggarkan dalam APBD 2020 secara bertahap, khususnya di jalan protokol yang diutamakan. Saudara Wali Kota, rapat Dewan yang terhormat bertolak dari hal-hal yang telah kami uraikan di atas serta mencermati tahapan-tahapan terhadap jawaban Wali Kota Sibolga atas pandangan umum anggota DPRD Kota Sibolga terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Fraksi Partai Golkar dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 menjadi
daerah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikianlah pendapat akhir fraksi Partai Golkar DPRD Kota Sibolga terhadap jawaban Wali Kota Sibolga atas pandangan umum anggota DPRD Kota Sibolga terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Atas kerjasama kita semua, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila terdapat kekeliruan dan kesalahan. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami mohon ampun. Semoga seluruh pekerjaan dan aktivitas kita selama ini menjadi amal ibadah.